Teman-teman, kali ini turun kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua KNPI Kabupaten Aliman Selatan, Abang Chef Natagaku. Hari ini saya sebagai host bersama dengan Fahrul Nadir. orang sama-sama akan gali apa yang menjadi motivasi kakak ketua, yaitu Abang Chef Nat untuk hadir sampai sejauh ini, bahkan sekarang bergening di Ketua DPD KNPI Kabupaten Aliman Selatan. Oke, berarti setelah ini kita akan menggali sedikit pengalaman dari Kakak Setnat. Mungkin dari karir organisasi selain kepemimpinan KNPI kali ini, apa yang kemudian telah ketua jabat dan di organisasi mana? Baik, jadi terima kasih sebelumnya teman-teman karena sudah mengundang saya untuk hadir di podcast ini. Ini menjadi momentum yang paling terhormat. Jadi kalau saya ditanya terkait dengan apa saja organisasi yang pernah saya ikuti, memang saya memulai dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI di cabang Tebelo, yang karena juga bertepatan dengan saya berkuliah di karena saya kuliahnya di sana. Ya, di Tebelo di kampus Universitas Halmahera. Nah, dalam proses kuliah itu kemudian saya bergabung dengan GMKI. Jadi memang memulai karir organisasinya ada di GMKI. Berarti waktu itu sudah kan tahapan GMKI ini kan dia di mahasiswa atau pelajar? Dia mahasiswa. Jadi mahasiswa tetapi kan eksternal. Jadi di luar kampus, organisasi-organisasi eksternal. Jadi kalau di GMKI itu jabatannya di Sekretaris Fungsi Aksi dan Bidang Aksi dan Pelayanan. Jadi selama satu periode saya dipercaya sebagai badan pengurus cabang, salah satu badan pengurus cabang yang membidangi aksi dan pelayanan. Nah, selain dari GMKI, saya juga di organisasi-organisasi kampus, pernah juga menjabat sebagai ketua bidang di BEM Fakultas Teologi waktu itu. Terlepas dari itu juga ada satu komunitas yang menarik memang, yang begitu memberikan pelajaran berharga bagi saya. Ada komunitas namanya Unira Sejuk. Unira Sejuk. Unira Sejuk itu kepanjangannya Universitas Halmahera Sekolah Jurnalistik. Itu tingkat lokal. Ya, itu di dalam kampus itu organisasi yang dibentuk oleh bidang kemahasiswaan di kampus waktu itu, dan saya menjabat sebagai ketua. Ketua Unira Sejuk. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan sepanjang menjabat sebagai ketua di Unira Sejuk itu. Memang fokus kita adalah bagaimana pengembangan literasi, di lingkungan mahasiswa. Jadi selain dari itu, saya juga pernah menjadi sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Halmahera Selatan yang berada di Tobelo. Jadi namanya HMP Hasil. Sebagai ketua umum sudah masuk di Tobelo. Ya, ada satu sebelum kita masuk juga di kampus itu memang sudah ada organisasi di Tobelo itu yang namanya dengan Himpunan Mahasiswa dan Pelajar. Jadi selain mahasiswa, gabungan pelajar juga. Ternyata gencar-gencarnya di Ternate pada saat itu ternyata ada di Tobelo juga ada sudah bentuk hal itu. Jadi ada adik-adik yang sekolah yang sudah merantau dari Halmahera Selatan merantau ke Tobelo, ada yang sekolah SMP, SMA, dan juga ada pemuda-pemuda yang pasca dari SMA dong kuliah di Universitas Halmahera itu waktu itu jumlah anggota waktu saya ketua umum itu 71. Itu terdiri dari pelajar dan mahasiswa, 71 anggota. Waktu itu kira-kira di kisaran tahun-tahun berapa waktu ketua pimpin itu? Sebagai ketua umum itu ada di tahun 2015 sampai dengan 2017. Itu sebagai ketua umum 2 tahun. Iya. 2015 sampai 2017. Kurang lebih 2 tahun menjabat sebagai ketua umum itu. Itu orang baru bermahasiswa. Pasca menjabat sebagai. Iya. Itu juga gencar-gencar waktu itu. Iya di sana di Ternate. Kan termaksud kalau di masa-masa itu memang termasuk dari melahirkan satu komunitas tadi yang saya sebutkan itu komunitas Unira Sejuk, itu hingga menghasilkan buku. Jadi kumpulan-kumpulan catatan-catatan dari program Unira Sejuk itu kemudian dibukukan. Dari program-program itu juga sekolah jurnalistik itu juga
sampai menghasilkan saya merangsang saya untuk menulis buku. Jadi buku perdana saya itu judulnya Melihat Indonesia dari Pinggiran. Wah, ya. berarti itu suara buku ya? Sudah. Jadi buku sebagai penulis tunggal di buku yang berjudul Melihat Indonesia dari Pinggiran, dan sebuah catatan Putra Lalubi. Jadi memang kumpul catatan-catatan itu, tulisan-tulisan itu dikumpulkan dari opini-opini. Jadi karena kan waktu mahasiswa itu memang saya suka menulis. Jadi tulisan-tulisan itu kemudian saya revisi kembali untuk kemudian dijadikan sebagai buku itu. Jadi tidak hanya satu judul. Di buku Melihat Indonesia dari Pinggiran itu mulai dari isu politik, ekonomi sosial, ekonomi sosial, budaya, itu termuat di dalamnya. Kurang lebih 7 catatan yang dikumpulkan menjadi satu buku. Tapi kan kalau setiap organisasi punya cobaan masing-masing nih. Dari Kak Sepnat itu kan pernah ikut organisasi dari tingkat lokal sampai di tingkat nasional. Nah, bagaimana nih perasaan atau pengalaman Kak Sepnat dalam mengelola organisasi? Memang di masa-masa menjadi mahasiswa itu kan satu-satunya sekolah yang mendorong orang menjadi bisa tampil di depan publik itu hanya organisasi. Jadi kalau rugi sepanjang kita bermahasiswa lalu kemudian kita tidak berorganisasi. Tantangannya cukup menarik karena ini bertentangan antara waktu kuliah dengan dan memang kita harus memanage waktu antara pergi kuliah dan organisasi. Dan saya itu tercatat memang kuliah lama di Unira. Bukan semata-mata adalah kesalahan organisasi, tidak, tetapi mungkin dari sisi memanage waktu yang tidak baik sehingga cukup mengganggu antara membagi waktu mau ke kuliah dan ke organisasi ini. Nah, di situ mungkin menjadi tantangan terbesar saya waktu itu, hingga ada desakan-desakan dari orang tua, tepat sudah selesai. Iya, memang dinamika itu kan sudah dirasakan juga. Abang Sepnat dari saya kan dari generasi turun temurun juga pasti dinamikanya itu terjadi. Desakan orang tua cepat gitu. Tapi sejak dari Tobelo ini kan yang saya tahu ini Abang Sepnat ini kan dari Bacan. Bacan, tapi memang waktu ceritakan soal di Tobelo, saya juga sebelumnya sudah pernah dengar. Waktu masuk dalam figur kandidat KNPI. Nah, ternyata Abang Sepnat ini dari Tobelo. Nah, pasca dari Tobelo itu masuk ke Bacan kembali itu kira-kira tahun berapa dan momennya dalam momentum apa? Gitu. Memang aktif di Halmahera Selatan, terlebih khusus di Kota Bacan ini, itu aktifnya nanti tahun 2017. Oh, itu saya wisuda? Belum wisuda. Itu memang aktif di karena itu so lanam buana dengan berbagai hal yang itu sangat terangsang dari organisasi-organisasi, sehingga memang saya memilih untuk masuk Halmahera Selatan. Jadi kalau kan waktu itu kan saya dari Gane Timur ini, tidak pernah terlalu aktif juga di kota Halmahera Selatan ini, di ibu kota. Nah, karena itu setelah dari banyak dinamika yang saya temui di Tobelo, saya ingin masuklah di Halmahera Selatan sebagai tempat di mana saya dilahirkan. Jadi pada akhirnya 2017 itu masuk di Halmahera Selatan, ikut mendiami di ibu kota dan ikut merasakan dinamika di Kabupaten Halmahera Selatan. Tapi kan biasanya Kak Sepnat kalau kita nih yang kuliah di luar nih, itu kan punya tantangan besar nih ketika masuk di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan dinamika politik yang sangat keras, bagaimana sih Kak Sepnat itu bisa terobos penyesuaiannya diri itu seperti apa sehingga bisa lebih cepat berbaur di masyarakat? Jadi memang semasa di Tobelo itu kan saya juga pernah menjabat sebagai wakil ketua bidang politik di DPD KNPI Halmahera Utara waktu itu. Sebelum ber-KNP di Halmahera Selatan sudah ber-KNPI di Halmahera Utara. Jadi sempat menjabat sebagai wakil ketua bidang politik. Nah, setelah dari wakil ketua bidang politik, saya kemudian ditarik masuk di DPD KNPI Provinsi Maluku Utara. Oh, masuk DPD KNPI. Iya. Dengan
menjabat pada bidang yang sama. Jadi tantangan-tantangan yang kemudian ditemui memang tentu berbeda dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Karena itu sebenarnya dari sisi yang lain juga saya ingin menguji apa sih yang menjadi viral dinamika di Halmahera Selatan ini, sehingga orang selalu menyebut Halmahera Selatan itu justru hal selalu itu Dengan tanda-tanda tertentu. Seolah-olah di Halmahera Selatan itu dengan berbagai dinamika problem itu memang harus terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan. Sekarang permasalahan di Halmahera Selatan nih. Kan istilah lokalnya hasil keras. Ya, hasil keras. Ada tembok Cina di hasil nih. Jadi memang memulai aktivitas di Halmahera Selatan memang pertama-tama saya masuk melalui pintu Gamki, bergabung dengan Gamki di Kabupaten Halmahera Selatan, dan pada tahun 2019 kemudian saya aktif di Gamki, dan pada akhirnya saya dipercayakan sebagai sekretaris Gamki. Nah, melalui sekretaris Gamki di Halmahera Selatan ini, saya kemudian berbaur dengan baik itu sesama organisasi yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa. Nah, dari situ saya memulai sebenarnya langkah-langkah di Kabupaten Halmahera Selatan ini. Berarti bisa kita katakan Abang Sipna juga baru. Jadi belum lama juga berproses di seutuhnya di Kabupaten Halmahera Selatan Ini yang menarik nih. Karena kenapa? Karena yang dikenakan sekarang ini kan baju KNP ini. Apalagi jabatan ketua nih. Orang yang baru tapi punya power di situ. Nah, ini apa semangat Bung Sipnat atau Abang Sipnat sehingga masuk dalam konstelasi politik DPD KNP Halmahera Selatan sebagai salah satu figur yang bahkan sekarang menjabat dan sudah sukses gelar rapat kerja daerah. Tapi Kak Sipnat ini salah satu orang yang dibicarakan di memang orang-orang tertentu. Oke, bagaimana? siap. Memang karena kalau bicara tentang KNPI itu gaungnya agak besar, dan untuk merebut puncak kekuasaan di KNPI atau puncak kepemimpinan di KNPI itu kita memang mesti lapang dada menghadapi banyak dinamika. Jadi tidak mudah untuk kemudian kita mengambil kursi, apalagi sampai setingkat menjadi ketua DPD KNP Halmahera Selatan. Di sepanjang catatan sejarah KNP di Kabupaten Halmahera Selatan ini, hampir semua yang jadi ketua itu berasal dari kelompok kekuasaan. Jadi dia akan jadi ketua KNPI kalau dia berasal dari kekuasaan. Ini catatan-catatan sejarah yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Saya tertarik untuk mengambil tantangan ini sebenarnya. Jadi ketika dipercayakan sebagai sekretaris Karteker DPD KNPI Halmahera Selatan oleh DPD KNPI Provinsi Maluku Utara waktu itu, ketua Kartekernya Saudara Akbar Ahad, dan saya kemudian dipercayakan sebagai sekretaris Karteker. Saya melihat ada peluang. Ini rupa-rupanya ada peluang untuk saya jadi Siapa yang harus diculik nih? Karena kan segala bentuk administrasi di Karteker DPD KNP Halmahera Selatan waktu itu saya yang buat. Saya melihat ada peluang itu, tetapi proses konsolidasinya senyap. Tidak ada yang tahu waktu itu saya akan mencalonkan diri sebagai ketua DPD KNPI Halmahera Selatan. Jadi dari mulai konsultasi bersama dengan OKP Cipayung sebagai roh berdirinya KNPI ini, lalu kemudian mengkonsolidasikan kepada organisasi OKP yang lain, organisasi kepemudaan, sampai pada organisasi kepemudaan saya partai, hingga pada proses pembentukan DPK waktu itu. Jadi konsolidasi ini dibangun secara senyap, dan pada akhirnya saya memastikan bahwa peluang menjadi ketua DPD KNPI Halmahera Selatan semakin terbuka lebar. Jadi mendekati momentum musyawarah daerah, karena momentum ini yang kemudian menentukan siapa yang akan jadi ketua DPD KNPI Halmahera Selatan. Mendekati momentum itu, saya melihat memang ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin bertarung di dalam. Tetapi ada semacam gerakan hati bahwa ini saya pasti dapat. Berarti optimis. Jadi sudah dibangun dari awal nih. Karena kan saya lebih suka dengan mengambil tantangan. Jadi karena tantangan menjadi ketua DPD KNPI itu sulit,
Maka saya mencoba itu, Siap. menguji sekaligus menguji kemampuan sebenarnya. Bisa tidak ambil kursi ketua DPD KNP apalagi di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan stigma bahwa ini kan keras, hal dinamikanya ya. Iya. Ini kan berarti demi menguji. Jadi menguji kapasitas dan kemampuan Ya, betul. secara pribadi untuk kemudian bergening dalam berbagai dinamika. Saya ambil tantangan ini untuk ikut bertarung. Berarti Kak Sepnat memutus budaya lama nih, yang orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dia harus jadi berarti hadirnya Kak Sepnat adalah satu bentuk positif. Karena kan begini, menjadi ketua DPD KNPI Halmahera Selatan itu pasti akan dijumpai dengan berbagai dinamika politik, budaya, sosial budaya, lingkungan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ini. Nah, sebagai pemuda, kita harus mampu memberikan pikiran-pikiran kritis terhadap setiap daerah. Benar. Karena itu pertanyaannya, bagaimana ada pikiran kritis jika pucuk pimpinan dari organisasi itu adalah lahir dari semacam menjadi rekomendasi pemerintah daerah. Jadi semacam dari rekomendasi itu bisa bilang kekuasaan. Dari kekuasaan, bagaimana mungkin dia akan memberikan pikiran kritis jika dia lahir dari tangan kekuasaan? Berarti dalam pandangan museum nanti ini, kalau memang dia dari rekomendasi pemerintah atau yang pihak yang berkuasa, otomatis gerakan-gerakan yang kemudian menjadi pengontrol yang seharusnya diwadahi oleh KNP itu tidak akan terlaksana. Tidak akan dilakukan. Oke, siap. Jadi dalam pikiran itu saya kemudian bertekad ketika kepercayaan diberikan melalui musyawarah daerah. Saya bertekad untuk kemudian selalu memberikan pikiran kritis dalam arah pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan. Kita ketahui ini, Halmahera Selatan ini luas wilayahnya. Ada 30 kecamatan. 30 kecamatan dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Halmahera Selatan dalam prospek pembangunan daerah. Tapi jangan main-main ini. Tidak bisa main-main juga.